siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Semuanya bahagia ya? Bahagia. Bila ditanya, Bila bahagia? Bahagia Bu. Tapi muka udah sedih, ya? Sehat-sehat ya? Oke, hari ini full. Bila siapa aja yang nggak ada, Bil? Datang semua. Ada semua ya, sebentar saya coba absen. Oke, ada semua. Abdillah, Adel, Adit, Angga, Arya, Bagas, Dava, Dewi, Bila, Erwin, Intan, Jaka, Adrianto, Nabila, Rocky, Bintang. Oke. Ayo, ready ya? Kita belajar ya? Jadi, apapun ceritanya, setiap hari harus semangat. Ya kan? Kalau nggak semangat dong, kayak doa. Lihat tuh deh doa. Ya iya, kalau udah semangat kan kita, kalau semangat melakukan sesuatu, segala pekerjaan terasa mudah, apalagi dengan hati senang. Jadi di mana-mana hatiku senang, gitu. Kan gitu Nurul? Oh Nurul iya, dia setiap hari harus senang. Kalau Tiwi udah gak senang lagi, iya kan? Siapa lagi? Asep ada? Oh ada Asep. Oke lah, oh begitu. Jadi minggu lalu kan kita bahas tentang jenis persebaran fauna di dunia. Jadi hari ini kita mau membahas tentang pemanfaatan. Kita mulai. Ibu mau tanya, ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, kira-kira pernah atau tidak kalian memanfaatkan kalian? Enggak Bu, pernah Bu. Repi pernah, Rocky pernah. Kalau begitu kasih contohnya dulu Repi. Kira-kira pemanfaatan yang seperti apa yang kalian buat atau yang kamu buat di lingkungan tempat tinggalmu? Iya kan, yang ibu tanya kan pernah nggak memanfaatkan flora dan fauna yang ada di lingkungan atau tempat tinggal sendiri? Ya, aku pernah Bu, daging lembu. Daging lembu dipotong lagi mungke dipotong di gitu. Berarti pemanfaatannya untuk apa tuh? Untuk konsumsi, untuk bahan pangan, ya kan? Yang lain? Berarti oke, berarti udah ngerti sampai di sini. Kita lanjut aja, kita ke materi kita hari ini tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Buka bukunya halaman 52. Halaman 52, silakan dibaca dulu yang keras. Makhluk hayati di alam ini terdiri atas beragam jenis flora dan fauna. Berikut berbagai manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. 1. Sumber pangan, seperti sumber karbohidrat yang berasal dari beras atau tanaman padi, jagung, kentang, talas, ubi jalar, sagu, beras singkong atau tepung beras singkong, kembili, jewawut, berasal dari tanaman serelia, tepung pisang di Afrika Selatan, lobak putih, sayur mayur, dan buah-buahan, minuman seperti teh, tebu, kopi, dan coklat. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur atau bumbu penyedap makanan. 2. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu atau obat-obatan tradisional maupun bahan baku obat-obatan modern, di mana masih banyak tumbuhan yang belum dibudidayakan dan pengadaannya masih mengandalkan dari hutan. Sebagai contoh, kunyit, lengkuas, pasak bumi atau Euricon longifolia, Pulih panda, Raufla serpentina, Rawolfia serpentina, dan Rafflesia. Bahan jenis gadung atau Dioscorea spp yang diperlukan sebagai bahan baku jamu keluarga berencana atau KB yang hidup di Taman Nasional Meru Betiri. Selain itu terdapat pohon garu atau Aqualia malasensis
yang hanya tumbuh di hutan tropika dan sudah lama diambil oleh masyarakat untuk bahan baku obat-obatan dan kosmetik. Adapun tumbuhan sebagai bahan baku obat-obatan yang sudah dinilai langka antara lain jenis pacing atau Costus spp, Pulipanda atau Rauwolfia serpentina, kumis kucing atau Ortopion tramineus. Oke, lanjut Nabila, yang ketiga. Getah karet diolah menjadi ban mobil, ban motor, dan bahan-bahan yang terbuat dari karet. Kayu jati dan kayu lainnya dapat digunakan untuk bahan bangunan dan perabot rumah. Yang keempat ada minyak dan lilin, seperti atsiri, dan aroma wangi-wangian. Yang kelima ada bahan untuk kerajinan dan hiasan. Yang keenam ada objek rekreasi, pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Nah, itu dia. Jadi di buku ini manfaat itu udah kita semua rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kan flora dan fauna itu adalah kebutuhan yang memang mendasar dalam kehidupan manusia. Jadi kita ada siklus seperti rantai makanan. Yang satu membutuhkan yang satu membutuhkan lagi yang lain. Jadi kita saling ketergantungan. Ya, itu manfaat dari flora dan fauna. Baik, untuk selanjutnya kita lihat materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber pangan. Flora dan fauna Indonesia adalah sumber pangan paling utama bagi manusia, seperti golongan flora yaitu beras, singkong, gandum, buah-buahan, dan sebagainya, serta golongan fauna termasuk hewan, ternak, dan hasil produk turunannya merupakan kebutuhan utama untuk manusia sebagai sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan yang berasal dari flora dan fauna tidak akan habis jika terus dikembangbiakan. Peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual, sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembangbiakan ikan dan segala biota air seperti air tawar, payau, maupun asin. Sumber pendapatan ataupun devisa. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan sebagai perabotan rumah tangga. Jenis hewan dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik, kemudian diperjualbelikan di dalam maupun luar negeri sehingga mendapatkan devisa bagi negara. Hiasan. Salah satu alasan bagi manusia membutuhkan kebutuhan tersiernya guna memenuhi kesenangan hati karena adanya keindahan yang dapat dilihatnya. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikan sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna yang masih hidup dapat digunakan sebagai hiasan, akan tetapi bagian-bagian dari tubuh hewan dapat digunakan sebagai hiasan, misalnya kedi gajah, kepala rusa, kulit harimau ataupun buaya, dan sebagainya. Tradisi atau budaya. Di Indonesia banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satu bentuk budaya suatu wilayah, misalnya karapan sapi di Madura. Di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan mendatangkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi, misalkan kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak atau keperluan lainnya, kotoran kuda, sapi, dan ternak lain digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sandang ataupun pangan itu bisa kita lihat dan bisa kita amati ataupun kita analisis dalam lingkungan kita. Misal di Johor
itu pasti agak berbeda dengan yang tinggal di Batu Lapan. Yang Batu Lapan pasti berbeda dengan kondisi yang ada di Setabat. Jadi maka saya bilang tadi kalau di wilayah Reddy yang pemanfaatannya itu adalah mungkin hewan berkaki 4 seperti hewan ternak sapi, yang diambil itu kan cuma dagingnya. Itu di wilayah Reddy. Mungkin di wilayah yang lain kulit sapi ataupun kulit kambing itu mereka olah. Misalnya untuk alat musik bikin gendang, itu kan dari kulit. Nah, tapi kan tidak semua wilayah yang mampu membuat pemanfaatan flora ataupun fauna seperti yang saya sebutkan. Jadi beda wilayah, beda desa, beda cara mereka itu memanfaatkannya. Iya, air payau. Nggak mesti air payau. Kalau air payau itu kan dia ada 2 pegolongannya. Ya, di sawah-sawah itu juga disebut juga dengan air payau. Di rawa-rawa yang di pertemuan antara air laut ya dengan palu-palu kita bilang itu namanya juga air payau. Makanya jenis ikan air payau atau air apa kita bilang ya, rawa gitu, itu memang agak lebih spesifik. Kalau bilangannya dia jenis ikan yang ada atau jenis hewan yang tinggal di wilayah pesisir itu. Misalnya di mangrove, situ kan nanti kalau misalnya ada pasang besar, ada pasang airnya itu kan yang di palu-palu itu kan dia air payau. Jadi seperti kepiting, udang termasuk di situ. Tapi kalau kalian lihat paya yang ada kayak di Pare-Pare itu kan kita bilang paya juga kan kalau di sini. Itu jenis ikannya beda lagi. Ikan apa? Kayak sepat yang kecil-kecil. Apa lagi? Gabus. Ikan apa lagi? Kalian lihat apa tuh? Ikan apa sih? Ikan putih, ikan belut. Nah, itu termasuk juga yang paya ya Bila. Pokoknya gini, kalau nanti kalau cicip makanan yang dari air paya pasti kalau yang nggak suka tekstur rasanya itu Bu, rasa panas, rasa lumpur begitu. Itu dia jenis paya. Itu ya Bila. Habis ini ada lagi? Ada? Karena kalau gitu kita gas. Kita bahas per kelompok. Menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan pangan. Menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan sandang. Menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam penyediaan bahan obat-obatan. Menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan industri. Berarti ada bahan pangan, kelompok 1, kelompok 2 sandang, kelompok 3 obat-obatan, kelompok 4 bahan industri. Oke? Ya, semuanya buat kesimpulannya aja boleh.
Udah? Selesai semua? Selesai? Oke, kita mulai. Oke semuanya, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pertama dari kelompok 1 ingin sedikit menjelaskan atau memberikan kesimpulan tentang menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan pangan. Jadi, pemanfaatan flora dan fauna ini sangat utama adalah kebutuhan pangan dalam kehidupan manusia. Aneka flora dan fauna di bumi memiliki manfaat sebagai sumber pangan bagi manusia, baik dari floranya dan maupun dari faunanya. Apa sih contoh-contohnya gitu kan? Pasti kalian juga bertanya. Kalau nggak bertanya juga bakal dikasih tahu juga. Yaitu contohnya padi, jagung, dan singkong itu sebagai karbohidrat. Dan selanjutnya keberadaan flora dan fauna ini berfungsi untuk sumber pangan manusia serta penyeimbangan ekosistem gitu. Jadi dalam penjelasan kami ini mungkin singkat karena kami hanya mengambil kesimpulan-kesimpulannya saja. Jika dari kelompok lain mungkin yang mau bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Oke, gimana kelompok yang lain yang mau bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, menurut kalian apa yang akan terjadi apabila tidak ada lagi jenis-jenis tanaman pangan di bumi ini? Baik, untuk kelompok 4 mungkin yang menjawab bukan saya melainkan teman saya Aprianto. Silakan Aprianto. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Yang terjadi adalah kematian dan kepunahan manusia karena tidak ada asupan. Tidak ada apa, Bang? Asupan. Oh, asupan. Berarti jawabannya manusia akan punah. Punah. Asupan apa toh? Asupan makanan. Asupan makanan. Bahan pangan. Jadi bayangin aja lah kalau kita nggak makan, gimana kira-kira? Ini bertanya pada kelompok 1. Coba kalian jelaskan jenis flora dan fauna yang ada di wilayah kalian yang dijadikan sumber bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis flora dan fauna yang ada di lingkungan kita yang dijadikan sumber bahan pangan, contohnya ayam, lembu, kambing, dan flora dimulai dari padi sampai umbi. Kira pemanfaatan flora atau fauna di wilayah kalian hanya untuk wilayah itu sendiri atau dibawa ke luar wilayah lain? Kira-kira hasil Yaitu kalau manfaat flora dan fauna di wilayah kami selain dikonsumsi juga dijual keluar wilayah, contohnya dan daging sapi. Sudah memberikan pertanyaan dan mohon maaf kami jika jawaban dari kami kurang lengkap, kalian bisa berusaha sendiri. Terima kasih, saya kebutuhan hidupnya. Contohnya pemanfaatan hewan sebagai bahan sandang. Yang pertama, pembuatan benang wol yang dijadikan baju hangat atau selimut yang terbuat dari kulit biri-biria. Yang terbuat dari kulit biri-biri untuk bahan pembuatan jaket kulit. Kepompong ulat sutra digunakan untuk bahan pembuatan benang sutra yang dijadikan kain sutra. Mungkin itu saja. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Dari kelompok 3 bertanya kelompok 2. Apakah
kalian jelaskan? Kelompok 3. Tentu bisa dong. Contohnya bulu domba dapat diolah menjadi baju hangat. Bergantungan pada flora dan fauna sebagai pendukung bahan candang. Ya, manusia tergantung pada tumbuhan dan hewan sebagai pemanfaatan sendang dalam kehidupan. Berarti tergantung ya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada si hewan sama si tumbuhan tadi, Digunakan sebagai bahan sandang. Sandang itu adalah bahan untuk pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya kampas menjadi benang dan ditenun menjadi kain adalah bahan dari pakaian. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, beri tepukan yang gemuruh untuk fokus ya tentang obat-obatan ini. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan obat-obatan. Contoh bahan obat-obatan adalah jahe merah, kunyit, lengkuas putih, temu mangga, temu kunyit, dan lain-lain. Sebelum industri sintetis muncul, semua bahan obat-obatan diperoleh dari alam. Dan bahan-bahan alami ini masih vital. Obat-obatan tradisional mendukung pemeliharaan kesehatan bagi sekitar 80% penduduk negara berkembang atau lebih dari 3 miliar jiwa secara keseluruhan. Selain bahan obat-obatan modern, banyak spesies tumbuhan juga yang digunakan sebagai obat-obatan tradisional, sehingga dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hayati bermanfaat untuk menyediakan bahan baku pembuatan obat-obatan. Penggunaan tanaman obat sebagai obat bisa dengan cara diminum, ditempel, dihirup, sehingga kegunaan dapat memenuhi konsep kerja reseptor sel dalam menerima senyawa kimia atau rangsangan tanaman obat yang dapat digunakan sebagai obat baik yang sengaja ditanam maupun tumbuh secara liar. Itu saja yang dapat saya sampaikan buat teman-teman. Apakah ada juga obat-obatan alami yang dibuat dari jenis hewan? Setahu saya, minyak ikan paus bisa dijadikan obat bisa digunakan hewan. Menurut saya kita yang lain benar nggak soalnya? Rasanya tahu lagi kan? Setahu saya, minyak ikan paus bisa dijadikan obat gosok untuk patah tulang. Abang ini udah siap, dia lupa kelompok berapa. Jelaskan kegunaan obat tradisional dalam kehidupan sehari-hari yang kamu rasa sangat bermanfaat dalam kehidupanmu. Pertanyaan dari kelompok 4. Misalnya minyak karo dari rempah-rempah untuk segala penyakit, lalu jahe merah untuk masak angin, ucu daun pisang, obat alami dan jenis kehidupan masih digunakan. Kamu sedih sekali. Sampai suaranya ibu aja sebelah sini gini. Kalian benar nggak? Ya, yang udah selesai boleh dikumpulkan. Ada lagi yang mau dikumpulkan? Udah semua? Oke, baik. Jadi kita lihat ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwasannya seluruh makhluk
manusia, khususnya manusia ya. Baik, untuk pembelajaran minggu lalu udah paham semua tentang pembagian fauna dunia. Minggu ini kita membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna. Jadi minggu depan kita masuk ke sumber daya alam. Ya, untuk hari ini kita cukupkan. Silakan disiap-siapkan dulu semuanya. Ewin.